Selamat datang dan selamat beribadah kepada kaum bapak, anggota Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, khususnya bagi jemaat-jemaat GPIB yang ada di wilayah Sumut Aceh. Kita akan melaksanakan ibadah pada saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kita setiap hari. Kaum bapak, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa Padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terbit yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas penyertaan yang Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan pada saat ini juga kami sekalian, kaum Bapa, hendak bersekutu, beribadah dalam ibadah Pelkat PKB GPIB di wilayah Mupel Sumut Aceh. Bapa dalam surga, kami memohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu agar ibadah yang akan kami laksanakan, boleh kami ikuti ini berjalan dengan baik, mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami senantiasa boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Terlebih lagi, kami boleh menjadi berkat ketika kami Tuhan utus untuk kembali dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Bapa dalam surga, yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dari kitab Mazmur 34 ayat 12 sampai ayat 23. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup dan yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar.
dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Marilah kita bernyanyi Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada kesempatan ini kami hendak membaca, merenungkan firman. Kami menyadari akan keterbatasan kami, pengertian kami untuk memahami akan firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk memahaminya. Dan dengan memahami kami boleh melaksanakan firman Tuhan ini dengan penuh ketaatan, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan beriman kami. Kami siap, ya Bapa, untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Yosua pasal 22 ayat 9 sampai 14. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin,
yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, ada 3 suku bangsa Israel yang disebutkan dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye. Dan dikatakan bahwa ketiga suku ini berperan besar dalam upaya bangsa Israel dalam menduduki dan menguasai tanah Kanaan. Artinya, mereka ikut serta membantu saudara-saudara mereka dari suku-suku yang lain dalam merebut dan menguasai tanah Kanaan. Memang kitab Yosua ini kitab yang menceritakan tentang pendudukan dan penguasaan tanah Kanaan oleh suku-suku Israel. Jadi kita melihat bagaimana ada kerjasama di antara mereka dalam merebut atau menduduki tanah Kanaan. Tentunya Yosua sebagai pemimpin sangat senang melihat adanya persaudaraan atau persekutuan yang erat di antara suku-suku Israel itu, di mana mereka saling membantu, mereka saling menopang, saling tolong-menolong, sehingga keinginan untuk memperoleh tanah Kanaan itu dapat terwujud. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa pada akhirnya seluruh suku Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu, mereka bisa memiliki tanah perjanjian itu sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tetapi kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, hubungan yang baik di antara suku-suku Israel itu terancam oleh adanya kesalahpahaman, sebagaimana yang kita baca pada saat ini. Jadi ada kesalahpahaman yang terjadi terhadap suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Jadi ketika ketiga suku ini kembali pulang ke tanah pusakanya di Gilead, setelah mereka membantu suku-suku yang lain di sebelah barat sungai Yordan, maka dalam pembacaan ini dikatakan mereka mendirikan sebuah mezbah. Jadi mereka mendirikan sebuah mezbah. Mezbah yang dibangun mereka ini kemudian disalahartikan oleh saudara-saudara mereka dari suku-suku yang lain sebagai bentuk dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Jadi begitu mendengar suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye mendirikan mezbah tanpa pemberitahuan kepada suku-suku yang lain, maka suku-suku yang lain itu menganggap hal itu sebagai tindakan pemberontakan mereka kepada Tuhan Allah. Karena dianggap bahwa ketiga suku ini telah memberontak dengan mendirikan mezbah, yang mungkin mereka berpikir mezbah itu dipakai untuk beribadah kepada allah-allah yang lain. Maka suku-suku yang lain itu kemudian marah, dan mereka bermaksud ingin menyerang ketiga suku tersebut yang adalah saudara-saudara mereka. Jadi karena ketidaktahuan, mereka kemudian ingin menyerang
saudara-saudara mereka. Mereka menganggap bahwa ketiga suku ini tidak menghormati ketetapan Tuhan. Ya memang Tuhan sudah menyampaikan bahwa hanya ada satu mezbah saja yang menjadi tempat beribadah bagi seluruh suku-suku Israel, yaitu mezbah yang ada di Silo. Mereka menilai ketiga suku ini telah melanggar ketetapan bersama dan hendak meninggalkan kesetiaan mereka kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi sekali lagi, kaum bapak yang dikasihi Tuhan, suku-suku yang lain itu sesungguhnya telah salah memahami maksud dari pendirian mezbah tersebut. Karena mezbah tersebut dibangun dengan tujuan untuk mempersatukan suku-suku Israel. Jadi bukan dimaksudkan untuk dipakai sebagai tempat beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Jadi mezbah itu dikatakan, kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, mezbah yang didirikan itu merupakan sebuah mezbah kesaksian tentang ikatan persaudaraan dari kedua belas suku Israel dan sebagai kesaksian akan kesatuan iman mereka kepada Tuhan. Maka setelah mendengar penjelasan tersebut, maka suku-suku yang lain akhirnya bisa menerimanya, bisa memahaminya, sehingga terjadilah perdamaian di antara mereka. Hubungan mereka yang sempat memanas, bahkan dikatakan suku-suku yang lain ingin menyerang saudara-saudara mereka itu, tidak jadi menyerang. Karena mereka sudah mendengarkan penjelasan dan mereka bisa memahami apa yang dimaksudkan atau tujuan pembangunan dari mezbah itu. Jadi kaum bapak yang dikasihi Tuhan, kesalahpahaman di antara suku-suku Israel ini terjadi sebenarnya disebabkan terutama karena tidak adanya komunikasi yang baik di antara mereka. Seharusnya ketiga suku tersebut sebelum mereka mendirikan mezbah itu, seharusnya mereka memberitahukan terlebih dahulu kepada saudara-saudara mereka yang lain, sehingga jikalau mereka memberitahukan tentunya tidak akan ada timbul kesalahpahaman yang terjadi. Jadi mereka sebenarnya harus memberitahukan, menyampaikan terlebih dahulu maksud dari pembangunan mezbah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi dari sini juga kita bisa melihat, bisa belajar betapa pentingnya membangun hubungan yang baik, membangun komunikasi yang baik yang boleh kita bangun dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Mari kita membangun komunikasi yang baik, khususnya di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan kita. Sebagai kaum bapak juga, mari kita membangun komunikasi yang baik. Kita sebagai kaum bapak bukan hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari di luar rumah, tetapi bagaimana juga kita membangun komunikasi yang baik dengan anggota keluarga kita, dengan istri, dengan anak-anak kita, sehingga dengan membangun komunikasi yang baik, maka kesalahpahaman bisa dihindarkan. Terlebih lagi, betapa pentingnya juga kita membangun komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui persekutuan yang kita lakukan bersama-sama. Jadi kita lihat dalam pembacaan kita pada saat ini, simbol dari terbangunnya persekutuan itu adalah mezbah. Jadi mezbah, kalau kita perhatikan dalam Alkitab, mezbah itu adalah tempat di mana umat beribadah,
di mana mereka juga datang untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Karena itu marilah kita terus membangun mesbah-mesbah kita sebagai sarana di mana kita boleh beribadah, bersekutu. Dalam masa pandemi COVID-19 ini juga memang banyak hal-hal yang tidak menyenangkan kita alami. Tetapi dari pandemi ini juga kita bisa melihat ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang positif, di mana kita lebih banyak bisa menjalin relasi kita dengan anggota keluarga kita ketika kita tinggal di rumah kita masing-masing. Ketika ada yang mengatakan ketika pintu-pintu gereja tertutup, maka Tuhan membangun tempat-tempat ibadah yang baru di rumah setiap umatnya. Jadi di rumah kita masing-masing, mari kita juga terus membangun mesbah, altar di mana kita boleh datang untuk senantiasa kita dengan setia kita boleh beribadah, bersyukur, memuliakan Tuhan oleh karena segala perbuatannya yang ajaib, oleh karena kasih dan anugerahnya, keselamatan, kehidupan, berkat yang senantiasa boleh Dia limpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian sebagai kaum bapa untuk terus kita membangun relasi yang baik bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan juga membangun relasi dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, yang senantiasa akan menyertai dan memimpin kehidupan kita, sebagaimana Tuhan Allah juga menyertai dan memimpin umatnya Israel dalam kehidupan mereka ketika mereka memasuki dan menduduki tanah perjanjian itu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang baik, yang senantiasa hadir dan menyertai kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh bersyukur kepadamu ya Bapa atas persekutuan yang boleh kami ikuti, di mana kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa bersama dengan kaum Bapa jemaat-jemaat GPIB yang ada di wilayah Mupul Sumut Aceh. Kami boleh memuji memuliakan Engkau dalam ibadah ini. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini Engkau patrikan dalam hati kami, dalam pikiran, kesadaran kami, sehingga akan mewarnai apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami katakan. Kehidupan kami, diri kami boleh diubahkan melalui firman yang kami dengarkan pada saat ini, sehingga kami Tuhan pakai kehidupan kami ini berkenan di hadapan dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya kami selaku kaum Bapa. Berkati kaum Bapa sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga,
Tuhan, mampukan kami, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan dalam kami memimpin rumah tangga, keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan dalam doa syafaat ini kepada seluruh kaum Bapa dari jemaat-jemaat GPIB di wilayah Mupol Sumut Aceh yang boleh mengikuti ibadah. Berkati seluruh kaum Bapa Tuhan, berkati kehidupan bersama keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati semua tanggung jawab yang mereka emban. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi gereja kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya jemaat-jemaat GPIB di wilayah Mupol Sumut Aceh. Tuhan memberkati dalam kebersamaan kami, boleh melayani bersama-sama, dan juga berkati BP Mupol, berkati para pendeta yang ada melayani di jemaat-jemaat GPIB di wilayah Mupol Sumut Aceh ini. Berkati seluruh jemaat kami Tuhan, dalam segala keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka. Jangan Tuhan tinggalkan mereka seorang diri, khususnya dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus berkecamuk, yang masih terus menjadi keprihatinan kami bersama-sama warga gereja, bahkan warga dunia ini. Tuhan akan memulihkan kehidupan ini. Kami percaya kami memiliki Tuhan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas segala kejahatan, atas segala ancaman, sakit, penyakit. Berkati orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan, khususnya yang sakit karena terpapar oleh virus corona. Pulihkan mereka yang sakit saat ini. Berkati para dokter, tenaga medis yang terus berjuang untuk merawat, mengobati orang-orang yang sakit di rumah-rumah sakit. Berkati setiap orang yang terpapar dan yang sedang diisolasi baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Berkati juga pemerintah, bangsa dan negara kami. Mampukan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh bekerja dengan baik untuk mengatasi penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka senantiasa boleh berusaha bekerja dan mengupayakan hal yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami, baik kehidupan pribadi, dalam kehidupan persekutuan, maupun dalam kehidupan bersama sebagai warga masyarakat, ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan melawan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa yang baik. Kami berdoa dan kami datang untuk mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Memberi adalah anugerah, sebab di dalam memberi kita bersaksi bahwa kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Biarlah dalam ketulusan hati dan kejujuran kita persembahkan sebagian dari milik kita. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya. Sambil persembahan diberikan, marilah kita bernyanyi
Dari Kidung Jemaat 295. Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk penjagaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Allah, yang menyatukan kami dalam tubuh-Mu, terima kasih untuk setiap orang yang mengambil bagian untuk melayani dalam persekutuan ini, sehingga kami pun dapat bertumbuh bersama. Inilah persembahan kami kepadamu ya Allah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, sekarang pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa yang boleh kita ikuti, kiranya membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.